Setiap tahun, tepatnya tanggal 20 Juni, dunia memperingati World Refugee Day atau Hari Pengungsi Sedunia. Tahun ini, peringatan mengusung tema Solidarity with Refugees, solidaritas bersama pengungsi. Di Lok Semawe, Aceh, puluhan pengungsi Rohingya masih bertahan di tempat penampungan sementara. Gedung bekas kantor imigrasi ini menjadi tempat bernaung bagi 92 pengungsi etnis Rohingya. Mereka telah menetap di sini hampir 2 tahun terakhir setelah meninggalkan konflik dan penindasan di negara asal mereka, Myanmar. Terdiri dari 48 laki-laki dan 44 perempuan. Kehidupan mereka jauh dari kata layak, namun di balik segala keterbatasan, mereka tetap menjalani hari dengan ketabahan. Uang tunai dari UNHCR memungkinkan mereka memasak sendiri. Sementara air dan listrik disuplai oleh Organisasi Migrasi Internasional atau IOM. Sebagian besar dari mereka tiba di Aceh melalui jalur laut, melintasi gelombang berbahaya dari Sabang, Banda Aceh, hingga Aceh Timur. Meski demikian, hingga kini, belum ada kepastian kapan mereka akan direlokasi secara permanen. Abdurrahman, seorang pengungsi Rohingya yang kini menjadi relawan, menceritakan pengalaman hidupnya. It has been for a long time that I am as a refugee. I had to flee from Myanmar because of the genocidal operation that is carried out by the Myanmar military in 2017 against the Rohingya minority people. And I am also one of the genocide survivor from Myanmar. And then I fled to Bangladesh, and I took refuge in Bangladesh refugee camp with my fellow refugees. And then as the circumstances of the situation in Bangladesh refugee camp, that has made me to volunteer for my Rohingya people. And I have joined with various NGOs and international organizations, INGOs, in different sector. I started volunteering, and so first I have joined in 2017. In the last of 2017, after fleeing to Bangladesh, and my journey as a volunteer, as a Rohingya volunteer and community health worker, and as a community educator, teacher, and as a writer and researcher, Di sisi lain, bagi para pengungsi Rohingya, pendidikan menjadi salah satu harapan terbesar mereka. Sebagian besar dari mereka adalah remaja dan anak-anak yang membawa mimpi menempuh jalan ilmu hingga ke bangku universitas. Karena saya ada harapan, kalau saya nanti dapat fasiliti itu untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke universitas, itu paling bagus untuk harapan saya, untuk hidup saya. Untuk membantu mereka meraih mimpi, berbagai pihak hadir menjadi jembatan harapan. Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) secara rutin memberikan kelas bahasa, pemahaman budaya lokal, hingga konseling trauma. Saya sebagai volunteer di YKMI, yaitu yang berkegiatan dalam hal edukasi. Di sini kita mengedukasi anak-anak mulai dari edukasi bahasa, tidak hanya anak-anak juga, ada juga untuk kategori remaja dan dewasa. Hal yang diajarkan yaitu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selain itu juga edukasi dasar seperti berhitung, memperkenalkan budaya kita, dan juga kegiatan-kegiatan psikososial lainnya seperti bermain dan kreativitas lainnya. Para pengungsi ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan pengungsi di tanah air. Pada Maret 2025, Badan Pengungsi PBB UNHCR mencatat sedikitnya 12.000 pengungsi terdaftar di Indonesia.
Mereka sebagian besar berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Negara-negara yang masih dilanda konflik dan ketidakpastian keamanan. Meskipun Indonesia belum menjadi negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, UNHCR terus bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat sipil. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dasar, bantuan praktis, dan dukungan inklusi nasional. Anggaran UNHCR di Indonesia untuk tahun ini diperkirakan mencapai 17,2 juta dolar Amerika untuk menjawab kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Tema Solidarity with Refugees tahun ini menjadi panggilan bagi kita semua, bahwa di balik status pengungsi, mereka adalah sesama manusia yang berhak untuk dihargai, diperlukan, dan dibantu untuk tumbuh. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe, Aceh.